Putri Junjung Buih adalah sebuah cerita rakyat Kalimantan Selatan yang menceritakan tentang asal-usul nama Sungai Barito. Cerita ini berkisah tentang seorang putri cantik yang bernama Junjung Buih, yang merupakan anak dari seorang raja yang berkuasa di daerah Banjar. Junjung Buih sangat dicintai oleh ayahnya, tetapi ia juga sangat sombong dan angkuh. Ia merasa tidak ada seorang pun yang pantas menjadi suaminya, karena ia merasa tidak ada yang lebih cantik dan mulia darinya. Suatu hari, ayahnya mengadakan sayembara untuk mencari jodoh bagi putrinya. Siapapun yang bisa mengalahkan Junjung Buih dalam lomba adu kecantikan dan kecerdasan akan mendapatkan putrinya sebagai istri. Banyak pangeran dan bangsawan yang datang untuk mengikuti sayembara tersebut, tetapi semuanya kalah oleh Junjung Buih. Junjung Buih selalu mengejek dan merendahkan peserta sayembara yang kalah, sehingga membuat mereka malu dan marah. Di antara peserta sayembara, ada seorang pemuda tampan dan cerdas yang bernama Raden Bima. Ia berasal dari kerajaan yang jauh, dan ia datang ke kerajaan Banjar untuk mencari ilmu. Ia tertarik untuk mengikuti sayembara, karena ia ingin mengetahui seberapa hebat Junjung Buih. Ketika ia bertemu dengan Junjung Buih, ia langsung jatuh cinta pada kecantikan dan keanggunan putri tersebut. Ia berharap bisa menang dalam sayembara dan mempersunting Junjung Buih. Sayangnya, nasib berkata lain. Raden Bima kalah tipis oleh Junjung Buih dalam lomba adu kecantikan dan kecerdasan. Junjung Buih pun mengejek dan merendahkan Raden Bima, seperti yang ia lakukan kepada peserta lainnya. Ia bahkan mengusir Raden Bima dari istana dan menyuruhnya pergi jauh-jauh. Raden Bima merasa sangat sedih dan kecewa, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun meninggalkan kerajaan Banjar dengan hati yang hancur. Junjung Buih merasa sangat puas dengan kemenangannya. Ia merasa tidak ada yang bisa menandinginya, dan ia merasa bebas untuk hidup sesuka hatinya. Ia sering pergi ke sungai untuk mandi dan bermain air tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Ia juga sering membuang sampah dan barang-barang yang tidak ia sukai ke sungai, tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan. Suatu hari, ketika Junjung Buih sedang mandi di sungai, ia melihat sebuah kalung emas yang sangat indah mengambang di atas air. Ia langsung tertarik dan mengambil kalung tersebut. Ia merasa kalung itu sangat cocok untuknya, dan ia memakainya di lehernya. Ia tidak tahu bahwa kalung itu adalah milik Raden Bima yang ia buang ke sungai ketika ia mengusirnya dari istana. Ternyata kalung itu adalah kalung sakti yang memiliki kekuatan ajaib. Kalung itu bisa mengabulkan permintaan pemiliknya, tetapi juga bisa memberikan hukuman jika pemiliknya berbuat jahat. Kalung itu sangat setia kepada Raden Bima dan sangat marah kepada Junjung Buih yang telah menyakiti hati Raden Bima. Kalung itu pun mengutuk Junjung Buih dan membuatnya tenggelam ke dalam sungai. Junjung Buih berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mau menolongnya. Orang-orang yang melihatnya merasa senang, karena mereka merasa Junjung Buih mendapat balasan atas kesombongan dan keangkuhannya. Junjung Buih pun tenggelam ke dasar sungai dan tidak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu, sungai tempat Junjung Buih tenggelam menjadi sangat luas dan deras. Sungai itu dinamakan Sungai Barito, yang berasal dari kata Barituh, yang berarti di situ. Sungai itu menjadi saksi bisu atas kisah cinta yang tragis antara Raden Bima dan Junjung Buih. Sungai itu juga menjadi peringatan bagi orang-orang agar tidak sombong dan angkuh dan menghargai orang lain.